Pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi dana iklan bank. Rumah RK juga sempat digeledah oleh KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi terus menelusuri aliran dana dugaan korupsi bank. Pada awal Maret 2025, KPK menggeledah sejumlah lokasi yang berkaitan dengan dugaan korupsi bank. Salah satunya rumah milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung. KPK pun menyita salah satu koleksi mobil Ridwan Kamil. Menariknya, mobil ini masih tercatat atas nama Presiden ketiga B.J. Habibie. KPK juga sudah memeriksa Lisa Mariana sebagai salah satu saksi kasus korupsi ini. Sebelumnya KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan bank yang menyebabkan kerugian negara mencapai 222 miliar rupiah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Ridwan Kamil menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta. Untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan jurnalis iNews Amrina Rida di gedung KPK. Selamat siang, Amrina. Bagaimana jalannya pemeriksaan Ridwan Kamil di sana? Ya, Reza dan juga pemirsa, hingga saat ini proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK kepada Gubernur Jawa Barat periode 2018 hingga 2023 Ridwan Kamil masih terus berlangsung begitu ya. Kalau tadi kita melihat bahwa RK tiba di KPK sekira pada pukul 10.40 dan tadi ketika RK ataupun juga Ridwan Kamil tiba memang ada sejumlah statement-statement yang disampaikan, diantaranya adalah bahwa RK sendiri hadir memenuhi panggilan KPK pada hari ini untuk memberikan klarifikasi berkaitan dengan perkara yang menyeretnya, yakni adalah berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB pada tahun 2021-2023. Dari RK sendiri tadi juga menyampaikan bahwa akan memberikan keterangan secara transparan dan juga sejelas-jelasnya untuk menghindari adanya persepsi-persepsi liar berkaitan dengan adanya namanya yang terseret dalam kasus ini. RK pun tadi ketika dimintai pertanyaan begitu ya, apakah membawa dokumen ataupun juga berkas-berkas tertentu, ia menyampaikan bahwa ia tidak membawa adanya dokumen ataupun juga berkas-berkas tertentu, namun tentunya hanya akan menyampaikan ataupun juga memberikan jawaban berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh KPK pada hari ini. Dan apabila kita mengulas sedikit berkaitan dengan nama RK yang terseret dalam kasus ini memang bukan pertama kali nama RK terseret. Sebelumnya pada Maret RK pun juga telah rumahnya telah digeledah oleh KPK, di mana dalam penggeledahan tersebut pihak KPK ini menyita sejumlah aset dari Ridwan Kamil, diantaranya adalah sepeda motor dan juga mobil Mercedes-Benz. Dan tentunya dari pihak KPK sendiri hingga saat ini telah menetapkan 5 orang tersangka atas kasus ini. Kita akan nantikan nanti bagaimana hasil ataupun juga akhir dari pemeriksaan RK pada hari ini. Sementara demikian, kembali ke Anda, Reza. Baik, terima kasih Amrina Rida atas informasinya. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Komisi Informasi Pusat kembali menggelar sidang lanjutan perkara yang beragendakan mediasi antara pemohon Bonatua Silalahi dengan termohon Komisi Pemilihan Umum RI. Mediasi ini digelar tertutup yang dihadiri kedua belah pihak. Penggugat sengketa informasi publik ijazah Jokowi, Bonatua Silalahi, mengatakan hasil mediasi ini mengerucut pada satu dokumen yang belum diserahkan KPU RI kepadanya. KIP memerintahkan KPU agar memberikan dokumen yang belum diserahkan paling lama 7 hari. Dokumen yang dimaksud adalah berita acara penerimaan dokumen pencalonan dan atau daftar verifikasi dokumen ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Sengketa informasi ini diajukan Bonatua lantaran adanya 3 permintaan yang harus dipenuhi KPU RI. 3 objek sengketa yang dipermasalahkan ini merupakan informasi publik yang semua orang bisa mendapatkannya sesuai aturan. Ya, sebagaimana teman-teman tak ketahui bahwa kami adalah yang berhasil memperoleh salinan ijazah ini. Ini yang tahun 2019. Jadi di sini kan banyak ditutupi, ada 9 item. Nah, ini sebenarnya hanya sebatas kertas kalau tidak ada dokumen verifikasi yang mengalaskannya, yaitu dokumen-dokumen verifikasi. Inilah yang saya minta.
di mediasi tadi. Karena untuk ijazah tahun 2019 itu sudah diberikan, tapi untuk ijazah 2014 itu belum diberikan sama sekali. Kita kan ingin tahu sebenarnya ini yang dikasih fotokopi ini apa sih? Apa sih bukti-bukti yang mengalaskan bahwa ini bukan sekedar kertas? Bukti pendukung lah. Bukti pendukung. Dan ini juga kita pakai untuk menjadi bukti-bukti di pengadilan, termasuk di Universitas Gadjah Mada buka suara terkait kacamata yang digunakan dalam foto diri di ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. UGM disebut-sebut Rismon Sianipar sebagai satu-satunya kampus yang menerbitkan ijazah dengan foto berkacamata. Polemik keabsahan ijazah milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih belum berakhir. Kali ini kacamata yang digunakan dalam foto diri di ijazah jadi perkara. Menanggapi hal ini, Rektor UGM Ova Emilia pun buka suara. Ova menyebutkan bahwa tidak ada larangan berkacamata dalam ijazah kecuali kacamata hitam. Terkait foto ijazah Joko Widodo berkacamata, kami tegaskan bahwa di masa itu yang dilarang adalah foto diri dengan kacamata hitam. Hal ini sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh pembantu Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat tanggal 3 November 1984. UGM juga memiliki arsip ijazah lainnya yang menunjukkan foto diri berkacamata. 9. Pernyataan ini untuk menyampaikan kebenaran sebagai tanggung jawab UGM dan tidak untuk membela satu pihak pun secara tidak proporsional. Sebelumnya pada program Rakyat Bersuara 16 September lalu, ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut satu-satunya foto diri berkacamata di ijazah hanyalah milik Jokowi. Rismon juga menegaskan bahwa UGM merupakan satu-satunya universitas yang menerbitkan ijazah dengan foto berkacamata. Satu-satunya ijazah di UGM, ya, foto ijazah di UGM maupun universitas terbaik di Indonesia, negeri maupun swasta, itu ya yang berkacamata ya cuma Pak Jokowi. Emang nggak boleh pakai kacamata? Ya itulah, kembali ke awal, kita sudah periksa, kita ke lapangan, ke ketoyan dan segala macam. Indikasi terkuat ijazahnya Pak Jokowi palsu, ya memang tidak pernah dibolehkan foto di ijazah itu berkacamata. Sampai detik ini Universitas Indonesia, ITB, ITS, Udayana, Brawijaya, USU dan lain tidak membolehkan foto ijazah berkacamata sampai detik ini, kecuali UGM. UGM mengubahnya entah mulai kapan. Ya, untuk mencocok-cocokkan punyanya Pak Jokowi yang berkacamata itu diubahlah aturan. Anda yakin ini ada aturan bahwa foto tidak boleh berkacamata di ijazah? Semua universitas, Bang. Sampai hari ini. Sampai detik ini. Sementara itu, Roy Suryo CS meminta gelar perkara khusus ke penyidik Polda Metro Jaya. Permintaan ini diajukan setelah Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan ke-6 nama lainnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyebaran fitnah dalam kasus ijazah Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya segera jadwalkan gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang diajukan pihak Roy CS. Nantinya, usai gelar perkara khusus, penyidik akan memeriksa saksi dan juga ahli yang diajukan oleh 3 tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya sebut permintaan gelar perkara khusus saat ini tengah dikoordinasikan dengan Biro Pengawas Penyidikan atau Wasidik.
Namun polisi belum merinci kapan waktu gelar perkara khusus akan dilaksanakan. Nantinya usai gelar perkara khusus, penyidik juga akan memeriksa saksi dan ahli yang diajukan oleh 3 tersangka. Adapun ketiga tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa. Penanganan terkait tentang dugaan ijazah terkait tentang klaster 1 dan 2. Klaster 2 sudah dilakukan pemanggilan. Kami jelaskan bahwa 8 orang ini berstatus sebagai tersangka. Jadi atas permintaan 3 orang pertama mengajukan untuk dilakukan gelar perkara khusus, sehingga penyidik saat ini berkoordinasi dengan Wasidik mempersiapkan waktu untuk melaksanakan gelar perkara khusus. Setelah gelar perkara khusus akan ditindaklanjuti pemeriksaan saksi ahli yang diajukan oleh 3 tersangka. Setelah itu baru tahap kepada 5 tersangka lainnya. Jadi ada tahapan-tahapan, ada yang kegiatan proses penyidikan ini yang didalami oleh penyidik. Kita beri ruang teman-teman penyidik untuk bisa melaksanakan fokus kepada. Kita ke informasi lain pemirsa, Polres Metro Bekasi menetapkan 2 orang tersangka dugaan korupsi dana hibah Nasional Paralimpik Komite of Indonesia Kabupaten Bekasi tahun 2024. Keduanya adalah ketua dan juga bendahara NPCI dengan kerugian negara mencapai 7 miliar 117 juta rupiah. Ketua dan Bendahara Nasional Paralimpik Komite Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah atlet disabilitas. Tersangka membuat laporan fiktif kegiatan atlet untuk kepentingan modal kampanye pada pencalonan legislatif tahun 2024. Tersangka juga menggunakan uang tersebut untuk membeli 2 mobil mewah. Total kerugian keuangan negara mencapai 7 miliar 117 juta 660.158 rupiah dari total 12 miliar rupiah uang hibah atlet disabilitas Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Uang 12 miliar tadi oleh tersangka sebagian digunakan untuk menggunakan uang hibah sebesar 2 miliar untuk keperluan kampanye pada pemilihan calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi tahun 2024. Sedangkan tersangka LY menerima uang hibah sebesar 1,7 miliar digunakan untuk uang muka serta angsuran 2 kendaraan. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Sika, Nusa Tenggara Timur, kericuhan terjadi di lahan bekas HGU Nangahale di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Puluhan warga adat mengadang perusahaan Krismara yang ingin membersihkan lahan hingga terlibat bentrok. Kericuhan antar warga terjadi di lahan bekas HGU Nangalahe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat adat yang bermukim di lahan ini mengadang puluhan kendaraan alat berat milik perusahaan Krisrama yang hendak masuk untuk membersihkan lahan. Kemarahan warga memuncak saya mengetahui sejumlah pohon di lahan ini ditebang oleh pihak perusahaan. Aksi saling lempar batu dan busur panah pun tak terhindarkan dan menyebabkan sejumlah karyawan perusahaan terluka. Sementara aparat yang bertugas kewalahan menahan emosi warga. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di Jalan Trans Flores macet total. Dari pusat ini bantuan dari mobil. Masa jalan tertutup begini, bagaimana kami lewat?
Oh, ini mau antar ke Leotobi? Leotobi, bantuan dari. Tertahan di sini? Sudah 1,5 jam ke 2 jam. Sabar. Dengan kondisi ini ya, bagaimana harapan Bapak kepada? Tolong buka jalan, kami lihat antar orang ada lagi butuh ini air ini, penampungan air. Masa mereka jalan begini, pada sana bagaimana? Warga berjanji akan terus berjaga di lokasi untuk mengadang pembersihan lahan. Sementara perusahaan Kris Rama juga akan tetap berupaya melakukan pembersihan meski ada perlawanan dari warga. Dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nurah, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda Rumah Sakit Umum Pengayoman, Cipinang, Jakarta Timur. 28 pasien yang tengah dirawat berhasil dievakuasi. Kebakaran melanda Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang, Jakarta Timur Senin pagi. Kebakaran terjadi di salah satu gudang logistik di lantai 2 rumah sakit. Kebakaran ini sempat menimbulkan kepanikan warga sekitar. Kepala Subdirektorat Kerjasama Ditjenpas Rika Apriati mengatakan kobaran api berhasil dipadamkan setelah 7 mobil damkar dan petugas dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kita punya 28 pasien, sudah dievakuasi dan sekarang semua dalam kondisi kondusif dan pemulihan. Kami mohon doanya agar rumah sakit ini dapat segera pulih dan dapat beroperasi seperti sedia kala. Sementara 28 pasien yang tengah dirawat sudah dievakuasi. Belum diketahui penyebab kebakaran, saat ini RSU Pengayoman masih dalam pemulihan. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Cipayung dan Citayam, Kota Depok Senin sore. Warga panik karena sejumlah atap toko terbang terhempas kencangnya angin. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah kepanikan warga saat hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Cipayung dan Citayam, Kota Depok, Jawa Barat. Kuatnya hembusan angin mengakibatkan banyak benda berterbangan dan menumbangkan beberapa pohon, hingga menimpa lampu lalu lintas yang membuat arus lalu lintas tersendat. Usai badai mereda, sejumlah rumah dilaporkan rusak tertimpa atap yang berterbangan disapu angin kencang. Tidak hanya itu, sebuah papan baliho berukuran besar serta atap pertokoan ikut ambruk. Bahkan, papan penanda di area SPBU pecah setelah terhempas angin kencang. Tapi ada beberapa juga sih yang rentan akan jadi tumbang lagi berikutnya gitu. Tapi saya udah bilang tadi ke bagian DLHK untuk bagian pengamanan pemotongan pohon, ini mungkin segera dilaksanakan esok hari gitu ya. Karena kalau sekarang karena banyak yang tumbang, jadi nggak bisa sekarang. Jadi yang dilakukan sekarang ini yang urgent saja. Petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok yang diterjunkan ke lokasi langsung membersihkan batang pohon yang menutup jalan dan membantu warga yang rumahnya rusak tertimpa atap dan batang pohon. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Banjir akibat luapan sungai menerjang permukiman warga di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Banjir juga membuat poros jalan utama Makassar, Bulukumba terputus. Depan rumahnya menaik. Luapan air dari sejumlah sungai di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan menerjang permukiman warga. Banjir terparah terjadi di wilayah Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Derasnya arus yang melintasi permukiman membuat warga panik. Banjir diduga dipicu curah hujan dan diperparah dengan meluapnya sejumlah sungai. Tak hanya permukiman, banjir juga merendam pasar, swalayan, terminal, dan sebagian jalan poros utama Makassar, Bulukumba.
Adapun lokasinya berada di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Misapu dan Kecamatan Bantaeng. Khusus untuk area permukiman, diantaranya adalah untuk wilayah Gargia, kemudian asrama polisi, Jalan Elang, kemudian juga pasar sentral dan terminal. Kemudian juga yang terkena dampak banjir ini adalah akses jalan poros Jalan Pahlawan yang menghubungkan Banteng Bulukumba, sehingga sempat memacetkan jalur transportasi yang baik yang menuju ke Makassar maupun yang menuju ke Bulukumba. Tak ada korban akibat banjir ini, namun petugas masih mendata jumlah kerugian yang dialami warga. Dari Bantaeng, Sulawesi Selatan, Haris Kareng Mamo, iNews melaporkan. Bang, jangan kali bang. Umpat. Oke bang. Oke. Jangan lepas. Pemirsa, satu keluarga ditemukan tak bernyawa di rumahnya di Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Diduga keluarga ini tewas karena menghirup asap genset saat listrik padam akibat banjir yang melanda Kota Medan. Warga digegerkan dengan penemuan 3 jasad satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak di sebuah rumah di kawasan Pasar 4 Barat, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Kerabat korban tak kuasa menahan nangis melihat keluarga pengusaha depot air tersebut sudah tidak bernyawa. Saat ditemukan, pemilik rumah Sugandi bersama istrinya Juliana dan anak laki-lakinya Zaki 8 tahun meninggal dunia di dalam rumah dengan kondisi tubuh mulai mengeluarkan aroma tidak sedap. Sang istri ditemukan tergeletak di tangga menuju lantai 2, sementara Sugandi dan anaknya berada di dalam kamar. Diduga satu keluarga ini meninggal dunia karena keracunan asap genset saat terjadi pemadaman listrik ketika banjir yang melanda Kota Medan. Kita cek ternyata ada ditemukan 3 mayat, 1 seorang perempuan, 2 laki-laki, 1 masih umur 8 tahun. Kondisi mayat kurang lebih umurnya itu 2 hari kematian, 2 hari ya. Ketiga korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Jenazah korban bencana alam banjir dan longsor yang melanda wilayah Padang Panjang, Sumatera Barat digotong oleh polisi dan warga melewati jalan setapak di kawasan Lembah Anai. Beginilah evakuasi jenazah korban banjir bandang oleh petugas kepolisian dan dibantu warga di kawasan Lembah Anai. Peti jenazah digendong beramai-ramai dengan melewati jalan setapak untuk sampai ke titik penjemputan, di mana ambulans pengganti telah menunggu. Petugas dan warga harus menggendong peti jenazah sejauh 100 meter. Sistem transfer antar ambulans ini dilakukan guna mempercepat mobilitas dan memberikan kemudahan kepada keluarga korban untuk disemayamkan di rumah duka.
upaya membantu ataupun memfasilitasi dengan melalui jalur darurat melalui jalan kaki. Jadi teknisnya apabila ada korban dari rumah sakit yang urgent dapat kita bantu, yaitu dengan transfer antar ambulan. Jadi ambulan di standby-kan di 2 tempat. Jadi melintas melalui jalur yang melalui pinggir rel ataupun di tengah hutan tersebut. Sebanyak 6 titik badan jalan di Lembah Anai kini rusak parah dan 1 titik dinyatakan putus total. Polisi pun menutup total jalur Lembah Anai dari seluruh jenis kendaraan. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. Pemirsa, ratusan pengungsi korban banjir bandang di Kecamatan Pauh, Kota Padang mulai terserang penyakit ispa dan juga diare hingga kekurangan air bersih. Sejumlah korban banjir masih bertahan di posko pengungsian, mulai terserang penyakit ispa, diare, dan juga gangguan kesehatan lain akibat udara yang tercemar dan kurangnya air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa mengandalkan air mineral, isi ulang serta suplai tangki air yang didistribusikan PDAM dan juga relawan. Tidak hanya itu, pasca banjir, tumpukan material lumpur yang mengering memenuhi badan jalan. Setiap kali kendaraan melintas, debu pekat berterbangan sehingga memperparah kondisi lingkungan warga. Pengiriman bantuan bencana banjir dan juga longsor di Pulau Sumatera masih terus dilakukan. Kali ini TNI Angkatan Udara mengirim bantuan 90 helibox sembako di daerah terisolir di Tapaduli Utara. Melalui operasi udara, pesawat CN-295 milik TNI Angkatan Udara sukses menerjunkan bantuan paket sembako untuk korban bencana banjir di daerah terisolasi di Tapaduli Utara. Pengiriman bantuan menggunakan metode helibox dengan total 90 paket yang bermuatan 450 kg. Bantuan diterjunkan ke lokasi yang paling terdampak bencana dan sulit dijangkau menggunakan jalur darat di Desa Batu Arimo, Kecamatan Parmonangan. Bantuan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan sekaligus menjaga suplai logistik untuk para korban. Ya, selain pengirim bantuan ke Tapanuli Utara, penyaluran bantuan juga dilakukan untuk korban di Sumatera Barat. Untuk mengetahui bagaimana proses penyaluran bantuan, kita telah terhubung dengan jurnalis iNews Bagus Prasetya Adi di Pangkalan Udara Sultan Syahrir, Padang. Selamat siang, Bagus. Bagaimana kondisi di saat ini dan apakah yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi? Baik, Reza dan pemirsa, terkait update perkembangan korban jiwa yang meninggal dunia di Sumatera Barat akibat bencana alam banjir dan longsor di Sumatera Barat, hari demi hari terus meningkat. Sebelumnya di Sumatera Barat korban meninggal dunia sebanyak 148 orang, dan saat ini data terbaru dari BNPB, korban meninggal dunia di Sumatera Barat mencapai 165 orang dan masih belum ditemukan sebanyak 114 orang. Bisa kami informasikan bahwa di wilayah Sumatera Barat ini di Kabupaten Agam masih menjadi kabupaten yang korbannya terbanyak akibat bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat. Untuk di Kabupaten Agam sendiri sebanyak 118 orang meninggal dunia dan 27 masih dinyatakan hilang. Terkait agenda BNPB hari ini, selain mengevakuasi dan mencari korban jiwa, saat ini saya sedang berada di Lanut Sultan Syahrir, di mana BNPB bersama Basarnas dan TNI Angkatan Udara melakukan pendistribusian bantuan kepada warga-warga ke wilayah Sumatera Barat yang dilanda banjir dan longsor, di mana akan menuju tempat terisolir di antara lain di Kabupaten Padang Pariaman, Maligi di Kabupaten Pasaman Barat, Talamau di Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kecamatan Palembayan di Kabupaten Agam. Untuk mengetahui bagaimana proses pendistribusian paket sembako dan lainnya, saat ini saya akan mencoba berbincang kepada Komandan Lanut Sultan Syahrir, Kolonel Wahyu. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak. Ya, bisa diceritakan bagaimana proses pendistribusian
bantuan hari ini, Pak? Ya, hari ini kami sudah menyiapkan jadwal penerbangan untuk dorongan logistik ke berbagai daerah yang memang tidak bisa dijangkau oleh transportasi darat, 8 sorti dengan berbagai macam kebutuhan yang memang diminta oleh masyarakat, yang tentunya data itu ada di BPBD yang disiapkan di terpadu di provinsi. Berbagai macam kebutuhan ini kami sudah melaksanakan 3 sorti, mungkin sisanya akan terus berlanjut. Dan mudah-mudahan kami siang ini mendapatkan bantuan dari heli Basarnas, 2 unit kembali, bisa menambah kapasitas untuk dorongan logistik. Untuk pendistribusian ini menggunakan berapa helikopter, Bapak? Ya, seperti tadi saya katakan, saat ini kami ada kesiapan 1 heli Karakal dari TNI Angkatan Udara. Kemudian kami dapat perbantuan juga dari Basarnas 1 yang nanti akan bertambah menjadi 3. Kemudian dari Angkatan Laut juga kami menerima 1 pesawat. Kemudian 1 lagi dari pesawat BNPB. Mudah-mudahan siang ini juga dari rekan kepolisian juga akan mengirimkan 1 heli ke kami. Demikian. Untuk proses pengiriman sendiri, apakah ini setiap hari atau kondisional, Pak? Kami laksanakan ini dari mulai hari pertama. Tentunya dari hari pertama kita harus bisa memetakan dulu mana-mana daerah-daerah yang memang terisolir dengan terputusnya transportasi darat. Nah, setelah kita bisa memetakan itu, besoknya yaitu di hari Senin kami sudah mengontrol itu, dan sampai sekarang kami tetap lakukan itu setiap hari rutin. Ya. Terima kasih, Pak, telah berbincang bersama kami. Baik, pemirsa, ada pun logistik yang didistribusikan pada hari ini meliputi sembako berupa beras, minyak goreng, makanan bayi, serta selimut dan pakaian untuk warga yang terdampak bencana alam di Sumbar. Untuk informasi kembali nanti kita update kembali di Sumatera Barat kembali kepada Anda, Reza. Baik, terima kasih Bagus Prastiadi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali. Pemirsa, banjir bandang yang melanda Kabupaten Pidie Jaya Aceh pada Rabu lalu bukan hanya menghancurkan ribuan rumah warga dan juga fasilitas umum, namun juga menimbun bangunan sekolah dan membuat pendidikan lumpuh total. Puluhan bangunan sekolah di Kabupaten Pidie Jaya Aceh hancur diterjang banjir bandang pada Rabu lalu. Bahkan ada bangunan sekolah juga ikut terseret arus sungai. Akibatnya aktivitas sekolah lumpuh total karena bangunan sekolah tidak bisa digunakan. Akibat timbunan lumpur ini, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala sempat terperosok ke lumpur sedalam 1 meter saat mengunjungi SMA N2 Meredu di Desa Biye, Kecamatan Murah 2, Pidie Jaya Aceh. Kepala Dinas Pendidikan Aceh menyebut sebagian besar fasilitas sekolah di Pidie Jaya Aceh belum bisa digunakan untuk belajar mengajar. Sampai hari ini kan laporan akuratnya belum ada, tapi kan kalau Pidie Jaya, Birun, Aceh Utara, Luk Semawe, Tamiang, Aceh Timur kayaknya hampir sebagian besar fasilitas sekolah kita terkena. Sekolah juga terkena. Dan seperti yang kita lihat seperti ini, inilah model kondisi. Ada yang lain yang rubuh dan lain sebagainya. Akibat hal ini, Dinas Pendidikan Aceh akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk perbaikan gedung sekolah serta pemindahan proses belajar mengajar para siswa. Dari Pidie Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. 9 kecamatan di Aceh Utara masih terisolir akibat banjir bandang. BPBD Aceh Utara menyebut 107.000 orang mengungsi akibat terdampak banjir. Pasca bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, hingga saat ini sejumlah kecamatan masih terisolir dan terendam banjir. Sejumlah infrastruktur jembatan putus dihantam banjir, sehingga jalan antar kota antar kabupaten lumpuh total. Berdasarkan data pemerintah Aceh Utara, 90% wilayah kabupaten yang memiliki 27 kecamatan lumpuh akibat banjir. Banyak kerusakan terjadi, seperti kerusakan infrastruktur, permukiman penduduk, serta fasilitas umum. Selain itu, banjir juga menyebabkan jaringan listrik dan komunikasi di wilayah Aceh Utara masih padam. BPBD Aceh Utara menyebut korban terdampak banjir hingga 119.830 orang, sementara 107.305 orang mengungsi. Sedangkan korban meninggal dunia mencapai 78 orang dan 51 orang masih hilang. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono mengevakuasi 80 warga yang terjebak banjir dan juga longsor di Kabupaten Bener Meriah, Aceh menggunakan pesawat Hercules. Dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara, 80 warga yang merupakan pendatang dan pekerja di Kabupaten Bener Meriah dievakuasi melalui Bandara Rembele menuju Bandara Ladut Suwondo di Medan, Sumatera Utara. Warga yang dievakuasi langsung oleh Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono ini sebelumnya sempat terjebak di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, hingga lebih dari 3 hari tanpa pasokan logistik. Salah satunya adalah Hermansyah, warga Kutacane Aceh. Ia terjebak di hutan saat banjir dan longsor. Saat itu ia meninggalkan kendaraannya dan berjalan selama 3 hari untuk menuju pusat kota mencari pertolongan. Alhamdulillah jumpa sama Pak Haye, dia beri bantuan kami langsir karena akses seluruh jalan Takebon itu putus sama Bener Meriah, nggak ada sama sekali apapun lagi. Berarti rekan-rekan dan keluarga masih di sana, Pak? Rekan-rekan sebagian baik keluarga tinggal karena tadinya saya dari Kutacane itu mau ke Banda Aceh. Cuma terjebak, Bu. Udah seminggu kami ini. Karena nggak ada bantuan yang datang, jadi jalan aja, Pak ya? Bukan karena nggak ada bantuan, memang nggak bisa mereka tembus. Karena jalannya pada putus, Bu. Nggak bisa kita salahkan. Jadi ini udah 2 hari jalannya? 2 hari 3 malam, Pak. Jam 11 malam baru berhenti tanpa makan. Sementara itu, data dari BPBD Kabupaten Bener Meriah mencatat, akibat banjir dan longsor yang terjadi, sebanyak 45 warga dinyatakan meninggal dunia dan lebih dari 20 orang dinyatakan hilang. Dari Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Hingga hari ke-10, sejumlah desa di Mandailing, Natal, Sumatera Utara terendam banjir. Pendistribusian bantuan pun dilakukan dengan menggunakan perahu. Penyaluran bantuan mulai pangan hingga obat-obatan terus dilakukan untuk membantu korban banjir. Di Mandailing, Natal, bantuan terpaksa disalurkan dengan menggunakan perahu. Ini dilakukan lantaran sejumlah desa masih dilanda banjir dan terisolir akibat akses jalan yang masih terputus. Yang kita lihat di sini adalah perumahan yang terendam banjir. Saat ini kita berada di jalur utama. Sebenarnya ini jalan adalah jalan provinsi ya. Sekarang kedalaman ini kurang lebih 2-3 meter ya. Minimnya bantuan membuat para korban banjir kelaparan hingga banyak dari mereka yang terserang penyakit. Meski banjir sudah berlangsung sepekan, namun bantuan yang didapat warga masih sangat minim. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Kelangkaan BBM semakin parah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Antrian kendaraan mengular sepanjang 10 km, bahkan warga tak tidur semalaman untuk antri BBM di SPBU. Antrean kendaraan mengular sepanjang 10 km di Jalan Lintas Sumatera, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kemacetan parah bahkan terjadi sejak malam hingga pagi hari. Warga kini semakin kesulitan memperoleh BBM di SPBU lantaran SPBU juga sudah kehabisan stok. Akses jalan yang masih terputus dari depo Pertamina Sibolga membuat pasokan BBM kini didatangkan dari depo Pertamina Dumai. Sementara pasokan dari Dumai juga dikurangi, di mana setiap SPBU di Mandailing, Natal hanya kebagian kuota 2 hari sekali. Warga terpaksa tidak tidur semalaman suntuk karena takut antriannya diserobot. Polres Mandailing, Natal menerjunkan 20 personil di setiap SPBU untuk antisipasi kericuhan. Jam 12, Bang. 12 apa malam? Semalam. Sampai pagi ini belum dapat? Pagi ini, Bang. Kalau nggak antri? Pagi ini ke sini. Kalau nggak antri? Nggak mungkin dapat. Nggak mungkin dapat lagi ya? Nggak ada. Jadi kita kerahkan kurang lebih 20 personil di sini, gabungan. Baik itu Intel, Reskrim, Samarta, dan Paskas untuk menjaga agar masyarakat tidak chaos ya. Kelangkaan BBM pasca bencana banjir dan tanah longsor terjadi di hampir semua wilayah terdampak. Warga yang mengantri untuk mendapat BBM diimbau sabar hingga pasokan BBM sudah kembali normal. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.
Untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan jurnalis iNews Ahmad Hussein Lubis di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Selamat siang, Ahmad. Apakah BBM masih langka di sana? Ya, selamat siang Reza dan pemirsa. Dapat kami laporkan dari Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saat ini BBM di SPBU yang tadi pagi masih tersedia sudah habis. Dapat kita lihat dari kondisi SPBU sudah sepi. Dan dapat kita lihat ini anak-anak sekolah karena tidak ada angkutan, mereka pulang dengan berjalan kaki. Pas di depan kita ini, akibat kelangkaan BBM, angkutan tidak beroperasi sehingga membuat sarana transportasi anak-anak sekolah atau siswa sekolah menjadi terganggu. Ini anak-anak sekolah harus berjalan kaki sejauh 3-5 km ini dari rumah mereka untuk pulang ke rumah ini. Dengan kondisi seperti ini yang sudah berlangsung selama 6 hari di Mandailing Natal. Demikian Reza. Baik, Ahmad, kapan BBM akan disalurkan kembali di sana? Ya, seperti sejak awal bencana dan surat yang dikirimkan oleh Disperindak Mandailing Natal ke Kementerian SDM, saat ini kan peralihan pasokan BBM ke Mandailing Natal itu berasal dari depo Pertamina Dumai. Sementara kita ketahui bersama depo Pertamina Dumai sebetulnya tidak melayani penyuplai BBM di wilayah Tabaksel ini. Mereka hanya melayani penyuplaian BBM di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Karena penyuplai BBM dari wilayah Dumai, kita kebagian hanya 2 hari sekali. Itu pun dengan stok untuk Pertalite dan solar sebanyak 8 ton. Bisa dibayangkan dengan pasokan sebanyak 8 ton untuk melayani ribuan kendaraan. Apalagi wilayah kita ini termasuk wilayah jalur lintas Sumatera. Demikian Reza. Baik, Ahmad, apa dampak dari kelangkaan BBM di sana? Dampaknya sangat-sangat terasa, sangat-sangat signifikan, terutama sarana transportasi ya. Satu yang kita bisa gambarkan adalah aktivitas inilah anak sekolah yang menjadi terganggu. Kedua, pasokan kebutuhan pokok. Karena selama ini kan pasokan kebutuhan pokok seperti cabai, telur ayam, pakan beras lebih banyak didatangkan dari luar daerah kita. Seperti wilayah Siborong-Borong, seperti wilayah Tapanuli Utara. Dengan kondisi seperti ini, angkutan tidak ada, praktis pasukan sembako ke Mandailing Natal berkurang. Bahkan saya sempat survei tadi pagi ke pasar, harga cabai merah saja di wilayah ini sudah mencapai 250.000 per kilogram. 2 kali lipat lebih mahal daripada harga daging sapi. Demikian Reza. Baik, terima kasih Ahmad Hussein Lubis melaporkan dari Mandailing Natal, Sumatera Utara. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto temui pengungsi bencana banjir dan juga longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Presiden perintahkan aparat negara kerja cepat, tepat, dan juga menyeluruh tanggulangi dampak bencana dan urus pengungsi. Presiden Prabowo Subianto mengecek distribusi bantuan serta dapur umum di posko pengungsi Gor Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara Senin pagi. Presiden Prabowo juga mendengar langsung cerita beberapa pengungsi yang menyelamatkan diri dari banjir bandang dan longsor. Gedung serbaguna Gor Pandan telah menjadi posko pengungsi sejak hari pertama banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah daerah di Tapanuli Tengah pada pekan lalu. Di area sekitar Gor Pandan, dapur umum dibangun untuk memasak ribuan porsi makanan untuk para pengungsi. Presiden memastikan setiap langkah darurat telah ditempuh pemerintah dan distribusi bantuan telah menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak banjir bandang serta longsor. Sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya.
Presiden memerintahkan seluruh jajarannya untuk dengan cepat, tepat, dan menyeluruh menanggulangi dampak bencana dan mengurusi para pengungsi. Dari Tapanuli Tengah, Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, usai meninjau lokasi banjir bandang di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Medan dan juga Aceh untuk meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor. Presiden Prabowo menyebut akan memprioritaskan pengiriman BBM untuk kebutuhan pemulihan. Usai meninjau lokasi banjir bandang di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Medan dan Aceh untuk meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut penyaluran BBM di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menjadi prioritas. Di kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menyebut saat ini masih ada beberapa desa yang terisolasi karena akses jalan darat terputus pasca bencana. Ia menyebut seluruh tim gabungan terus berupaya membuka jalur yang terputus. Sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Perubahan iklim kita bisa hadapi dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi kondisi yang perubahan iklim yang berpengaruh. Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga meminta seluruh daerah untuk bersiap menghadapi kondisi perubahan iklim yang sedang terjadi. Presiden Prabowo menekankan agar seluruh jajaran pemerintah dapat menjaga lingkungan untuk mengantisipasi kondisi perubahan iklim di masa depan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Usai tinjau lokasi banjir dan juga longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Medan, dan juga Aceh, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Padang Pariaman, Sumatera Barat. Presiden tinjau lokasi pengungsi terdampak banjir dan juga longsor. Presiden tiba di lokasi pengungsian warga di Padang Pariaman dan menyapa para pengungsi sekitar pukul 3 sore. Presiden Prabowo langsung menyapa warga terdampak bencana di pengungsian Padang Pariaman. Selain menyapa pengungsi, Presiden Prabowo juga melihat dapur umum yang ada di posko pengungsian untuk memastikan makanan untuk pengungsi disajikan dengan baik. Selain itu, Prabowo juga menegaskan akan menindak maling yang mencuri uang rakyat. Kalian suka nggak kalau saya sikat ke maling-maling semua? Hidup Prabowo! Uang yang mereka curi nanti kita alirkan semua ke rakyat. Ya. Terima kasih. Walaupun saudara di tempat yang susah sedang mengalami musibah, tapi semangatmu luar biasa. Sementara itu, Mabes Polri mengirim pasukan dan juga bantuan ke wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara. Total sebanyak 497 personil kepolisian diberangkatkan menuju ke lokasi bencana di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Para personil yang dikirim berasal dari berbagai satuan dengan kompetensi khusus seperti Brimob, Sabara, DVI, tenaga kesehatan hingga layanan trauma healing. Selain personil, Polri juga mengirimkan bantuan logistik dengan menggunakan 2 pesawat dengan masing-masing membawa bantuan sebanyak 3,8 ton.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan siap mengeluarkan dana darurat untuk penanganan banjir bandang dan juga tanah longsor di Sumatera jika diinstruksikan. Sementara Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut ada 286 SPPG di Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat yang dialihfungsikan menjadi dapur tanggap darurat bencana. Ada BNPB masih ada sekian 500 miliar lebih di BNPB yang siap. Terus kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya. Nanti tergantung permintaan BNPB. Kan Anda tahu saya kaya, tapi uangnya cukup. Ya, alhamdulillah dalam menghadapi bencana di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, SPPG yang ada di sana yang tidak terkena dampak, di Aceh ada 55 SPPG. Di Sumatera Utara ada 173 SPPG dan di Sumatera Barat ada 66 SPPG yang melayani para pengungsi dengan total 286 SPPG dan itu melayani kurang lebih 600.000 pengungsi di 3 daerah tersebut. Jadi di hari pertama terjadi bencana, infrastruktur yang paling siap SPPG dan di sana kan ada juru masak, ada peralatan, ada pengantaran, dan juga tentu saja ada rantai pasok yang sudah tersedia. Makanya ketika bencana terjadi, alhamdulillah 286 SPPG siap siaga dan melayani pengungsi di hari. Pemirsa, sebuah usaha rumahan mie ayam dan kulit pangsit yang mengandung zat berbahaya di Kota Bogor digerebek polisi. Selain mengamankan 2 orang pekerja, polisi juga menyita bahan baku. Satuan Reserse Polresta Bogor Kota dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor menggerebek sebuah rumah yang dijadikan industri pembuatan mie ayam dan kulit pangsit yang mengandung bahan kimia tawas dan potasium di kawasan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat. Pabrik rumahan ini sudah 4 bulan beraktivitas dengan menggunakan bahan kimia potasium yang dicampur dengan tawas untuk mie dan kulit pangsit. Bahkan pabrik tidak mencantumkan kedua bahan tersebut di komposisi produk yang dijual ke sejumlah pasar di Kota Bogor. Pengungkapan ini dapat dilakukan dengan melakukan penyelidikan selama 1 minggu. Itu kita lakukan penyelidikan dari mulai hilir sampai ke hulu, yang dimana kita mendapati bahwa di dalam perumahan di PKN ini ada memproduksi barang berupa mie dan pangsit yang tidak sesuai dengan komposisinya. Mie dan pangsit yang berdasarkan penuturan dari tersangka ya Pak. Ya. Tersangka ini mereka menggunakan tawas ya. Jadi memang kami akan mendalami lebih lanjut lagi. Kita memang masih memerlukan bukti ya Pak, berupa pengujian gitu ya. Karena tawas sendiri memang bukan merupakan bahan tambahan pangan ya Pak. Jadi berdasarkan MSDS-nya apabila tertelan ya Pak. Tertelan ini bisa mengakibatkan iritasi, mual dan muntah. Selain mengamankan 2 pekerja, petugas pun menyita alat produksi hingga bahan baku dan zat kimia. Dan petugas kini tengah memburu pemilik usaha tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Ani Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok pengendara motor membawa senjata tajam menyerang pedagang martabak di Bandung, Jawa Barat. Aksi penyerangan ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Terekam CCTV, sejumlah pemuda menggunakan sepeda motor mendatangi lokasi dan melakukan penyerangan secara brutal sambil membawa senjata tajam. Pedagang martabak yang mengetahui wilayah tersebut rawan aksi gangster berusaha melawan untuk menyelamatkan diri. Saat berusaha melawan, geng motor ini langsung kabur. Setelah peristiwa itu, polisi memeriksa rekaman CCTV dan meminta keterangan saksi dan korban pedagang martabak. Akibat serangan ini, korban alami trauma. Awalnya lagi pada ngobrol, terus tiba-tiba langsung datang sekitar 8 motor, DP3, hampir 20 orang lebih. Langsung ngeluarin itu saja. Sempat diserang kakak? Sempat. Langsung kabur pas mau ngelawan.
Kini polisi masih memburu para pelaku dan mendalami dugaan keterlibatan geng motor dalam penyerangan tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priuk menangkap pelaku begal sepeda motor yang menembak korbannya di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap beserta barang bukti senjata airsoft gun. Pelaku begal motor ini diringkus tim reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priuk di pinggir jalan dekat rumahnya di Babelan, Bekasi. Polisi menemukan barang bukti sepeda motor korban dan satu pucuk senjata airsoft gun yang dibawa pelaku. DF bersama seorang rekannya melakukan begal motor milik security pabrik saat melintas di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara Selasa lalu. Pelaku mencegat korban, lalu rekannya mengambil motor korban sambil mengancam dengan celurit. Korban melawan, sehingga DF menembak korban dengan senjata airsoft gun mengenai pinggang korban. Korban juga terkena sabetan celurit di dadanya. Korban melaporkan kejadian itu kepada Polres Pelabuhan Tanjung Priuk. Kami tindak lanjuti, ya syukur, alhamdulillah 1x24 jam, tepatnya di hari Kamis 27 November, kita berhasil mendapatkan pelakunya. Ya, pelaku jumlahnya 2 orang, satu pelaku berhasil kita amankan, satu pelaku masih berstatus DPO ya. Ini 2 yang diamankan perannya apa, Pak Kasat? Jadi 1 orang pelaku ini berperan sebagai pengendara, driver yang berhasil kita amankan ini inisial atas nama DF, itu usia 25 tahun, berhasil kita amankan perannya sebagai pengendara atau driver. Driver ini menentukan mana targetnya. Satu pelaku masih dalam pengejaran dan pelaku kini ditetapkan menjadi tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan diancam 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sedang berkendara sepeda listrik, seorang nenek di Kabupaten Jombang, Jawa Timur menjadi korban penjamretan oleh pria bermotor. Meski pelaku gagal merampas kalung emas korban, namun aksi pelaku membuat korban terjatuh dari sepedanya. Kamera pengawas merekam aksi percobaan penjamretan terhadap seorang nenek-nenek yang sedang berkendara sepeda listrik di Jombang. Korban sedang berkendara ketika tiba-tiba didekati seorang pemotor dari belakang yang langsung berusaha menjamret kalung emas yang dikenakan korban hingga korban terjatuh. Lihat kejadian tersebut, warga langsung berdatangan dan sebagian lainnya berusaha mengejar pelaku yang kabur. Beruntung meski rusak dan putus, namun kalung emas korban terselamatkan. Awalnya istri saya ke rumah adik. Tiba-tiba istri saya kalungnya dijamret. Itu istri Bapak naik apa pas saat itu? Naik sepeda listrik. Terus setelah dijamret tuh? Setelah jambret, akhirnya istri saya terjatuh. Meski lolos dari aksi penjamretan, namun peristiwa ini membuat korban trauma. Peristiwa ini bisa menjadi pelajaran untuk kita agar sebisa mungkin tidak mengenakan perhiasan yang mencolok saat berada di luar rumah. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan, pemerintah tengah mencari formula terbaik untuk menjaga keberlanjutan ekonomi para pedagang thrifting tanpa menabrak aturan yang berlaku. Bersama anggota DPR RI Adian Napitupulu, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman melakukan inspeksi mendadak pedagang pakaian bekas impor atau thrifting di area perdagangan pakaian bekas impor Pasar Senen Blok 3 Jakarta Pusat. Dalam sidak ini, Menteri UMKM banyak menerima aspirasi para pedagang yang mayoritas meminta pemerintah tidak menutup aktivitas thrifting di Indonesia. Kepada para pedagang, Menteri UMKM menegaskan pemerintah tengah mencari formula terbaik untuk menjaga keberlanjutan ekonomi para pedagang tanpa menabrak aturan yang berlaku.
keberadaan saya di sini didampingi oleh Bang Adian, oleh teman-teman dari asosiasi pedagang thrifting, Mas Rifai dan semuanya. Kita akan mencari jalan tengah. Artinya jalan tengah, solusi terbaik apa untuk menyelesaikan situasi ini. Karena di satu sisi kami juga, kita harus melihat juga kepentingan lainnya, yaitu bagaimana produk-produk domestik juga bisa survive. Kan itu aja. Sementara itu, anggota DPR RI Adian Napitupulu menuturkan jika pedagang thrifting bukanlah kompetitor para pedagang pakaian baru. Para pedagang thrifting hanya menaruh harapan besar kepada pemerintah agar tidak menutup thrifting karena banyak dari masyarakat yang kini bergantung hidup dari aktivitas thrifting. Kalau mau ke bawah kita bandingkan nih, tanya sama mereka apakah thrifting ini kompetitor? Bukan, karena beda lantai. Lantai bawah itu ada penjahitnya segala macam. Sebelumnya, sejumlah pedagang baju bekas impor alias thrifting mendatangi gedung DPR RI meminta usaha mereka dilegalkan. Dalam rapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat di DPR RI, pedagang menyatakan usaha thrifting juga merupakan bagian dari UMKM dan tidak tepat jika thrifting dikatakan berpotensi membunuh usaha UMKM. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada kabar baik bagi petani dan pedagang. Mulai 1 Desember 2025 kemarin, kereta khusus petani dan pedagang beroperasi. Kereta dengan rute Merak Rangkas Bitung dan sebaliknya ini mempermudah mobilitas petani pedagang dengan tarif Rp3.000. Kehadiran kereta khusus petani pedagang yang sudah dioperasikan per 1 Desember membawa harapan baru bagi petani dan pedagang. Layanan ini dirangkaikan dengan kereta lokal atau komuter lain Merak dan memiliki 73 tempat duduk. Untuk bisa menggunakan gerbong khusus ini, petani dan pedagang wajib registrasi menggunakan kartu identitas dan mengisi formulir di loket stasiun sebelum mendapatkan kartu petani dan pedagang. Selanjutnya, pemesanan tiket bisa diakses sepekan sebelumnya dan akses boarding 2 jam lebih awal. Layanan kereta khusus ini disambut antusias para pedagang dan petani yang mengaku sangat terbantu kemudahan mobilitas dengan ongkos terjangkau. Tadi malam order dulu saya, terus suruh naik aja dulu katanya. Kalau udah ada, suruh beli kalau ada kartunya. Harganya berapa Ibu? 3.000. Nyaman, enak. Itu berarti Rangkas Bitung Merak Pak ya? Iya. Untuk rutenya atau relasinya tentu mengikuti rute perjalanan existing Rangkas Bitung Merak PPK untuk membawa barang bawaan maksimal 2 koli. Jadi saat ini sebenarnya kami juga sudah memfasilitasi petani pedagang dengan perjalanan KA di KRL yang sementara. Sesuai jadwal, akan ada 7 perjalanan bolak-balik menyesuaikan jadwal kereta lokal Merak dari stasiun Rangkas Bitung. Pemerintah juga menetapkan harga yang murah sebesar Rp3.000 untuk layanan kereta khusus ini. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat cuaca ekstrim, harga cabai di sejumlah wilayah di Indonesia mengalami kenaikan. Harga cabai rawit merah bahkan menembus angka Rp80.000 per kilogramnya. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026, masyarakat harus mengeluarkan dana belanja tambahan karena harga-harga bahan pokok naik, terutama cabai. Di Pasar Kosambi, Kota Bandung, harga cabai rawit merah Rp80.000 dari harga normal Rp40.000 per kilogram. Menurut para pedagang, lonjakan harga ini sudah terjadi selama 2 pekan terakhir. Harga cabai keriting dan cabai merah dijual seharga Rp70.000 per kilogram dari harga semula Rp40.000 per kilogram. Diduga faktor cuaca ekstrim mengakibatkan pasokan kurang dari petani. Komoditas sayuran seperti wortel dijual Rp24.000 per kilogram dari harga awal Rp12.000. Buncis dari Rp20.000 per kilogram menjadi Rp24.000 per kilogram. Timun Rp8.000
kini menjadi Rp12.000 per kilogram. Selain itu, harga daging ayam juga mengalami kenaikan dari Rp36.000 menjadi Rp42.000 per kilogram. Sementara untuk harga telur dan beras masih stabil. Di pasar tradisional Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat, hampir semua jenis sayuran mengalami kenaikan harga. Harga tertinggi terjadi pada cabai rawit merah, dijual Rp70.000 per kilogram dari harga awal Rp40.000 per kilogram. Disusul harga cabai rawit hijau dan cabai merah dari harga Rp32.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai merah keriting dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai hijau dari Rp28.000 menjadi Rp36.000 per kilogramnya. Ini Ibu beli sayur mayur tadi? Iya, mentah. Pada naik semua? Pada naik semua. Harapan Ibu gimana sih Bu? Ya pinginnya jangan naiknya jangan sembari ini lah. Ingin kayak dulu, tapi kan sekarang nyari uangnya susah, jualan juga nggak kayak dulu. Sekarang sembako lumayan pada naik, hampir rata-rata semua. Apa aja Pak yang naik Pak? Sekarang kalau dari sayuran, dari cabai, cengkeh, bawang, naik. Yang paling tinggi kenaikan terjadi pada? Dari ini rawit merah. Dari awal berapa? Dari awal rawit merah itu kisaran 36, 35, sekarang udah nyampe 70.000. 70.000. Diperkirakan kenaikan harga ini akan terus terjadi. Selain diakibatkan memasuki musim penghujan, juga menghadapi momen perayaan Natal dan Tahun Baru. Dari Purwakarta dan Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika dan Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Gizi Nasional akan menggelontorkan dana sebesar Rp900 miliar per hari untuk program makan bergizi gratis mulai awal Januari 2026. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa program MBG akan berjalan dalam skala besar mulai awal tahun 2026. Targetnya pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sebanyak 24.700 unit pada akhir Desember 2025. Dadan menyebutkan bahwa BGN akan melayani minimal 60 juta penerima manfaat pada Januari 2026. Dan meningkat menjadi 82,9 juta penerima manfaat pada Februari. 95% dari anggaran akan digunakan untuk membeli bahan baku produk pertanian, sedangkan sisanya untuk membayar tenaga kerja. BGN juga menyiapkan mekanisme keuangan baru untuk memastikan operasional SPPG tidak terhambat. Ya, jadi kalau akhir tahun ini kita bisa membentuk SPPG sesuai dengan target, maka di awal tahun itu kami akan melayani serempak antara 60 sampai 70 juta penerima manfaat di Januari, dan itu akan menghabiskan anggaran 900 miliar per hari. Ketika nanti sudah mencapai 82,9 juta, maka satu hari 1,2. Pemirsa, masih di iNews Siang, hari ini Reuni Akbar 212 akan digelar di Monas, Jakarta Pusat. Sejumlah isu akan dibahas, mulai dari bencana di tanah air hingga masalah di Palestina. Rekayasa arus lalu lintas juga akan diberlakukan di sekitaran Monas. Agenda Reuni 212 akan dimulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Acara tahun ini terasa berbeda karena digelar pertama kali di sore hari. Adapun agenda acara diantaranya adalah doa zikir, muhasabah serta istiqasah, dan juga sholat gaib bagi korban bencana alam di Sumatera dan Aceh. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan pihaknya siap mengamankan jalannya acara. Kombes Budi juga menghimbau agar saat acara reuni nanti juga didoakan untuk warga terdampak bencana longsor dan banjir di Sumatera. Kami juga menghimbau
kepada seluruh saudara-saudara kami yang akan melaksanakan reuni 212 untuk bisa kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, dan musibah ini dapat tertangani dengan cepat dan tepat. Kami juga akan memberikan pelayanan dalam hal pengamanan pelaksanaan sehingga pelaksanaan reuni Akbar 212 ini bisa berjalan dengan aman dan tertib. Polda Metro Jaya hadir dalam memberikan pelayanan ini agar situasi dapat berjalan dengan lancar, saling menghormati pengguna kendaraan jalur lalu lintas lainnya termasuk. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Anissa Rizkia di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Baik, selamat siang Anissa, bagaimana persiapan jelang reuni 212 di kawasan Monas? Silahkan dengan laporan Anda. Ocha dan juga pemirsa, saat ini memang sejumlah persiapan tengah rampung dilakukan, termasuk panggung dan juga soft untuk sholat maghrib berjamaah ini sudah terpasang sejak pagi tadi, dan kala nanti pada pukul 5 sore rencananya massa akan berkumpul tepatnya di Silang Monas, Jakarta Pusat tempat saya melaporkan, dan rekayasa arus lalu lintas sejak siang tadi memang kita pantau begitu di sekitaran Monas belum diberlakukan, namun rencananya dari Dishub DKI Jakarta begitu dan juga dari pihak kepolisian akan melakukan rekayasa arus lalu lintas jikalau nanti melihat eskalasi dari massa yang berdatangan ke Monas Jakarta Pusat pada sore hari hingga malam hari nanti. Di antaranya yaitu ada di Simpang Harmoni, kemudian Simpang Tugu Tani hingga menuju ke area Monas, tepatnya di Silang Monas tempat saya melaporkan saat ini. Memang warga dihimbau jikalau menuju ke kawasan ini untuk menggunakan transportasi umum dan juga bisa mencari jalan alternatif lain untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi. Karena memang tepat di jam 5 sore nanti bertepatan dengan jam kantor untuk para karyawan ini pulang dari kantor mereka. Dan sementara laporan yang kami dapatkan juga sebanyak 1.214 personil dari pihak kepolisian akan dikerahkan untuk pengamanan jalannya reuni 212 yang akan digelar sore hingga malam hari nanti. Demikian saya kembali kepada Ocha yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Monas, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi terkait PT KAI Daop 1 melakukan rekayasa pola operasi perjalanan kereta api jarak jauh guna mengantisipasi aksi reuni Akbar 212 yang digelar di Monas, Jakarta. Rekayasa pola perjalanan kereta api jarak jauh dilakukan di Stasiun Jatinegara untuk mengantisipasi penumpukan penumpang di Stasiun Gambir. Hari ini kereta jarak jauh bisa berhenti di Stasiun Jatinegara untuk mengangkut dan menurunkan penumpang. Rekayasa ini dilakukan agar para calon penumpang tidak mengalami keterlambatan imbas dari kepadatan arus lalu lintas dengan adanya rencana reuni Akbar 212 sore ini di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Pemirsa, Kementerian Ekonomi Kreatif menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia. Penandatanganan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Kadin Indonesia bersama Kementerian Ekonomi Kreatif menyepakati kerjasama dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif. Kerjasama ini ditandatangani saat pembukaan rapat pimpinan nasional Kadin Indonesia di Park Hyatt, Jakarta. Kadin Indonesia juga akan berfokus terhadap penciptaan lapangan kerja, salah satunya melalui penguatan industri ekonomi kreatif yang menjadi salah satu sektor pertumbuhan yang cepat di Indonesia. Kami melihat industri kreatif ini luar biasa, nggak banyak yang tahu, tapi yang menekuni tahu benar manfaatnya. Nah, saya kebetulan sempat 25 tahun Pak Menteri tahu berkiprah di industri kreatif dari sisi media, digital, dan lain-lain. Dan memang ini industri yang sangat cepat, mesti adaptif, tapi nilai tambahnya sangat besar. Saya menyampaikan apresiasi dan bangga karena Kadin juga mempunyai niatan serius
untuk membangun industri kreatif di Indonesia. Karena kalau di literatur dunia juga sudah mengatakan bahwa ekonomi kreatif is the new mining. Perjanjian ini menunjukkan komitmen kedua belah pihak untuk menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi kreatif nasional, dan diharapkan sinergi ini membawa dampak positif yang luas bagi seluruh pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Dilami Aulia Pandu Priyo, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan anggota Serikat Buruh Migran Indonesia berkumpul untuk melayat atas sedikitnya 7 rekan senegaranya yang tewas dalam kebakaran yang menghancurkan kompleks perumahan Wang Fu Court pada Rabu lalu. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Pemirsa, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id, dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan pemirsa, selanjutnya Anda akan menyaksikan Pemimpin Rakyat bersama dengan Sabrina Hasila. Pemirsa, hangatkan terus informasi Anda sambil menikmati kopi Gulan Aren nomor 1 paling hits favorit semua. Saya Rosain Hiu pamit undur diri, selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Serikat Buruh Migran Indonesia yang berada di Hong Kong menggelar doa bersama untuk korban kebakaran apartemen Wang Fu Court. Para pekerja migran Indonesia membawa bunga serta mainan ke tugu peringatan darurat untuk mengenang para korban. Tidak hanya pekerja migran Indonesia yang berduka, warga Hong Kong juga ikut hadir dan mendoakan para korban kebakaran. Korban tewas akibat kebakaran apartemen telah meningkat menjadi 146 orang dengan sedikitnya 79 orang terluka, termasuk 12 petugas pemadam kebakaran. Juru bicara Serikat Pekerja Migran Indonesia mendesak pihak berwenang mendukung para penyintas yang kehilangan dokumen mereka dalam kebakaran itu. Some of the survivor, they don't have any document. So we want to, we ask Hong Kong government or Indonesian government, they need to make a waiver fees for any kind of replacement of the data. Kebakaran apartemen di kompleks perumahan Wang Fu Court merupakan kebakaran paling mematikan di Hong Kong sejak tahun 1946. Polisi menyelesaikan penggeledahan 4 dari 7 gedung yang terdampak, sementara pihak berwenang masih menyelidiki penyebab utama kebakaran itu.